in association with Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam kue tradisional. Ada lebih dari 1.000 jenis kue yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan cita rasa kuenya sendiri. Di Sumatera Utara, kue rasidah menjadi satu dari sekian banyak jajanan pasar yang melegenda. Zaman dahulu, kue khas Kesultanan Delhi Melayu ini menjadi kudapan yang wajib ada di setiap jamuan para raja. Saat ini, kue rasidah sudah jarang dibuat. Hal tersebut membuat Siska Hasibuan tertarik untuk memperkenalkan kembali kue rasidah kepada generasi milenial. Ia mendirikan UMKM yang diberi nama Mumu Butik Kue. Sekarang saya agak galau melihat minatnya masyarakat terhadap makanan-makanan kita itu sangat menurun sekali gitu. Padahal kita tuh punya banyak makanan khas yang menurut saya cukup unik. Bahan pembuatan kue rasidah cukup sederhana, hanya tepung terigu, gula pasir, dan minyak. Bahan-bahan tersebut diuleni hingga kalis dan dimasak di atas kompor. Kue rasidah disajikan dengan taburan bawang merah goreng di atasnya. Yang spesialnya itu minyaknya itu. Kalau zaman dulu orang nyebutnya minyak lembu. Karena benar-benar minyak yang dihasilkan dari susu lembu yang dimasak. Susu lembu itu kalau dimasak kan jadi ada minyaknya. Nah minyak itu yang dipakai untuk membuat kue rasidah. Makanya benar-benar legit lemak yang kita susah mendefinisikannya. Siska juga mencoba membuat bolu pelangi dan kue kering berbahan dasar kopi khas Sumatera Utara sebagai inovasi pengembangan bisnis. Masih di Kota Medan, Howard Chandra juga menggeluti bisnis kue kering. Sejak tahun 2013, ia mendirikan Harbor and Garden. Howard fokus menyasar bisnis hampers atau hantaran. Beragam kue kering, coklat, kacang-kacangan, serta teh dan produk minuman disusun dalam box cantik dan dihiasi pita serta souvenir. Hampers dibuat berdasarkan musim dan hari besar, seperti Lebaran, Natal, Valentine, Imlek, atau yang terdekat perayaan festival musim gugur. Kan dalam setahun tuh selalu ada yang diselebrasi. Setiap orang ulang tahun sekali, anniversary pernikahan. Jadi kita hadir untuk mengisi selebrasi tersebut. Harbor and Garden dipasarkan secara digital melalui media sosial, juga B2B atau business to business. Kita juga ada beberapa reseller. Resellernya itu lebih ke toko-toko yang meng-carry makanan sehat, lebih ke makanan artisan, lalu juga produk-produk makanan, toko-toko yang menjual produk curated yang lebih spesial. Pandemi COVID-19 membuat usaha Siska dan Howard sempat kehilangan pelanggan. Ada. Untuk selama pandemi COVID ini klien-klien mungkin yang kan sangat jarang ya jadinya bersilaturahmi, ketemu juga jarang, mungkin dari yang perusahaan kliennya proyeknya berkurang dan lain-lain. Itu juga berefek kepada bisnis. Jadi bisnis sales volume udah pasti turun. Dampaknya itu besar sekali ya, karena kan kue rasidah ini mindsetnya orang itu kan hanya bagian dari acara besar. Sementara ketika pandemi, event apapun nggak ada. Jangankan yang gede, yang kecil aja nggak ada. Jadi kita harus berjualan via media sosial. Pada Februari 2021,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program Beli Kreatif Danau Toba atau BKDT. Ada lebih dari 200 UMKM di sektor kuliner, kria, serta fashion yang diberi pendampingan usaha di masa pandemi selama 3 bulan. Harper & Carden serta Mumu Butik Kue menjadi 2 di antaranya. Yang paling terasa pencatatan keuangan, karena di acara BKDT kami diperkenalkan dengan aplikasi akuntansi buat UKM dan alhamdulillah sejak saat itu sampai hari ini mungkin kita agak lebih rapi di pencatatan keuangan karena sudah menggunakan aplikasi itu. Tapi diajarkan gimana teknik upselling, cross selling, di mana itu juga berdampak kepada penjualan gitu akhirnya. Dan juga ada contoh lain, packaging. Sebenarnya di label itu sebenarnya harus tertera apa aja sih dalam peraturan Indonesia. Dari BKDT, Howard dan Siska menjadi paham packaging atau pengemasan produk jadi salah satu faktor penting dalam berbisnis kuliner. Gak ada gitu. Jadi kita membuat 2 icon, satu Harper yang cowok, satu Harper yang cewek, satu Corden yang cowok. Jadi kita buatlah ceritanya, lifestyle mereka seperti apa, mereka suka membeli Harper & Corden bingkisan untuk dihadiahkan ke teman-temannya. Saya sih bercita-cita kue Melayu ini tuh bisa diterima oleh milenial. Siska dan Howard optimistis. Meski di tengah pandemi, usaha kuliner berupa kue-kue kering bisa terus bertahan dengan berinovasi dan memanfaatkan penjualan digital. Mereka yakin masih banyak masyarakat yang bangga buatan Indonesia dan ramai-ramai beli kreatif lokal. In association with